Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan mengulas untuk token dengan nama SOS atau Open DAO ya. Ini adalah project, salah satu project lah berbasis Decentralized Autonomous Organization. Dia berada di posisi 630 kalau kita lihat dari data CMC. Dan untuk hari ini udah mengalami tren penurunan sekitar 1,8% saja, teman-teman. Untuk harganya cukup micin, ada di kisaran 0,0029 rupiah, teman-teman. Kalau kita lihat dari sini supply maksimum dia punya sekitar 100 miliar token. 1, 2, 3, 4. Oh, 1 triliun 100 triliun token, teman-teman. Jadi sangat banyak ya untuk token yang dicetak dan so far posisinya udah memenuhi supply tersebut. Jadi udah maksimum supply. Dan kalau kita lihat dari segi harga, ya cenderung mengalami depresiasi yang sangat signifikan. Kalau kita lihat dari informasinya di CMC, ini OpenDAO itu mengatakan dirinya adalah token metaverse. Jadi tujuannya adalah menjadi central asset untuk metaverse dan juga web 3.0. Jadi dia mirip atau visions as stablecoin like USDC. Jadi dia pengen bisa stabil seperti harga USDC. Dan dia juga memberikan airdrop untuk semua yang beli dan juga bisa memperdagangkan NFT di market OpenSea. Lalu apa yang membuat OpenDAO jadi unik, teman-teman? Kalau kita lihat dari sini, dia punya misi yaitu ingin mendirikan marketplace seperti OpenSea dan juga digital native community yang menghubungkan user ke user ya. Dan juga ya projectnya itu juga statementnya itu pengen membantu emerging artist, artis-artis pemula yang mau masuk dunia kerja dan juga mengembangkan NFT mereka. Jadi itu tujuannya. Terus mereka juga ingin mengembangkan komunitas di Web 3.0. Lalu gimana realisasinya? Aku sendiri coba kunjungi untuk link dari OpenDAO stick ya. OpenDAO stick itu ternyata dapat warning seperti ini. Ini sepertinya tanda bahwa websitenya itu nggak resmi atau berbahaya untuk dikunjungi. Di sini aku coba cari lagi untuk beberapa newsnya, beberapa apa namanya website ya di sini. Jadi ada beberapa website di sini ternyata tadi kita nggak bisa. Terus ini kita masuk ke MetaMask. Oke, ini aktif extension saya ya. Ini SOS, OpenDAO, Digital Native. Oke, bla 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 bla. Di sini kita bisa melakukan staking, teman-teman. Stakingnya itu ya kita harus konekkan dia sama wallet MetaMask kita ya. Terus kita bisa lakukan staking di sini. Kalau kita lihat dari roadmapnya, kita ada di 2023. Mereka belum tulis ya roadmap 2023 mereka, dan ini ada beberapa data soal pembagian penjatahan dari tokenomic mereka. Mereka juga bisa diperdagangkan di beberapa exchange ini, teman-teman. So far dia belum listing di Binance sepertinya. Di Bybit udah, di FTX, OKX, terus juga DEX yang lain. Jadi itu beberapa market yang mungkin kita bisa temukan. Kalau dari sini saya melihat bahwa projectnya ini agak sedikit mandat, sepertinya di 2023 mereka belum punya prepare apa-apa buat uh, buat kelanjutan dari projectnya ya. Jadi ada masalah. Tadi juga untuk program staking mereka juga mengalami masalah. Ini open permission stablecoin minting protocol mint USDO, the token you own, trade USDO token you own. Ini sepertinya beda ya. Ini sepertinya bukan. Jadi ini adalah website resminya, dan so far kalau kita lihat dari sini, um, saya sendiri agak agak ngeri ya lihat projectnya nih. Ada bonus staking kalau teman-teman mau melakukan staking, ini beritanya sekitar 20% teman-teman untuk total reward staking mereka. Jadi cukup banyak juga ya yang bisa diberikan. Dan kalau kita lihat dari newsnya sempat naik sekitar 9%. Apakah
Ya ini website nggak terlalu jelas juga penjelasannya, itu lebih kepada technical aja. Kalau menurut aku dari beberapa news yang sempat aku cari sendiri, itu nggak terlalu banyak news soal fundamental dari project ini. Jadi saya rasa teman-teman harus berhati-hati sama project ini, terutama yang mau long term, teman-teman. Oke, lalu untuk kepemilikan walletnya, kepemilikan koinnya ya di beberapa wallet itu mereka paling banyak ada di OpenDAO Treasury, ini sekitar 21%, teman-teman, sangat banyak. Terus di OKX itu ada sekitar 19%. Terus juga ada staking ya, ini staking sekitar 11%, dan OpenDAO Sushi sebagai reward teman-teman yang melakukan staking di Sushi itu juga cukup banyak. Di sini ada sekitar 4,5%. Selebihnya ada exchange lain seperti KuCoin, Binance juga ternyata punya, Binance 40, KuCoin, Gate.io, dan Huobi Global. Itu cukup bervariasi lah. So far untuk dari supply-nya cenderung sangat banjir di market. Ini aku cek dia dari chartnya, teman-teman bisa perhatikan posisi chart dari SOS, benar-benar SOS teman-teman. Jadi SOS lah. Jadi hati-hati kalau udah ini token bermasalah sepertinya. Kalau kita lihat dari chartnya itu turun sangat-sangat signifikan ya. Harganya juga lumayan micin, dan di posisi saat ini nggak terlalu bagus untuk pergerakan harganya. Pergerakan harganya sangat stabil, mengalami tren koreksi. Lalu gimana? Apakah teman-teman berminat dengan project seperti ini? Kalau saya sendiri, jujur saya tidak berminat. Saya akan cari project-project lain yang lebih jelas. Karena kita mau invest, kita mau taruh uang kita, nggak mungkin kita sembarangan pilih token. Dan kalau kita lihat dari sini, dari awal rintisan token ini di tahun 2021, harganya tuh turun terus teman-teman. Jadi ini adalah cara yang cepat untuk menjadi miskin. Ya, dia udah turun sekitar 97%. Jadi jangan teman-teman kira, ini turunnya nggak seberapa. Enggak, ini udah parah banget. Turunnya udah sekitar 97%, which is mendekati rug pull kalau kita mau bilang. Ya, tapi ya harganya sekarang udah berangsur-angsur sedikit mengalami kenaikan, tapi dari segi volume perdagangan juga nggak terlalu banyak. Coba kita gunakan indikator Loken. Apakah bisa muncul posisi smart money di sini? Oke, smart money mereka itu ada diperdagangkan di kisaran tahun lalu, Desember 2022, dan saat ini ternyata masih ya, market maker masih di market, teman-teman. Sepertinya masih sedikit dimainin lah buat token ini. Dia sempat naik kemarin, naik, tapi akhirnya kan ada lagi, dan sekarang berusaha buat naik dengan volume perdagangan yang turun all the time. Jadi ya gitu aja buat pergerakan harga. Saya sendiri juga masih mencoba untuk mencari informasi lebih lanjut ya soal proyek ini, apakah masih jalan atau enggak. Tapi kalau kita lihat dari websitenya tadi, roadmapnya untuk 2023 mereka belum bikin, teman-teman. Kayaknya di sini ada kendala dari proyek ini. Itu penilaian saya. Silahkan teman-teman research lagi kalau merasa wah ini ada masalah, ada salah analisa atau gimana, teman-teman silahkan di riset aja. Bisa bantu juga di kolom komentar kalau ada website yang mungkin cukup menarik ya untuk kelanjutan dari pembahasan dari OpenDAO ini. Jadi kalau dari saya melihat seperti itu, secara fundamental ini nggak bagus. Terus yang kedua, dari segi pergerakan chart juga sangat volatile, sangat naik dan turunnya sangat signifikan, bahkan suka nge-fake kayak gini. Jadi saya kira saya nggak akan nyaman dengan pergerakan yang seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau masuk, saran saya hati-hati, siap-siap miskin. Ya, jadi ya gitulah pokoknya. Kalau teman-teman melihat ini adalah project yang bagus, teman-teman beli. Let's say dia udah naik agak tinggi, teman-teman cuan sekitar bentar, ini kita naik berapa persen ya? Teman-teman udah cuan sekitar 140%, 150%, ya jual lah teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang mau masuk niat long term, niat invest, mending cari project yang lain aja. Jadi gitu aja buat pembahasan SOS. Semoga teman-teman dananya nggak SOS. Jadi akhir kata, saya Andre. Makasih.